Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat The Chosen yang dikasihi Tuhan. Salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali bersekutu, beribadah. Kita datang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari. Mari kita satukan hati kita. Bapa di surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Kembali pagi hari ini bersama-sama umat-Mu, kami boleh datang bersekutu, beribadah, merendahkan diri, mencari akan wajah-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, di saat kami memuji dan menyembah-Mu, di situ kuasa-Mu mengalir, di situ kuasa-Mu bekerja, dan sesuatu yang baru terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi setiap kami, baik kami yang melayani, bahkan setiap umat-Mu Tuhan, yang saat ini menyaksikan ibadah ini Tuhan, biarlah Kau mengurapi Tuhan. Ada kuasa-Mu Tuhan mengalir bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati ibadah ini Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Biarlah setiap kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan dan kemuliaan bagi Allah kita. Saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Angkat tanganmu. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, say ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber menanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yeah. Mari bersukacita. Haleluya. Jemaat bersama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharap, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari yang percaya bersama-sama. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, say ajaib Kau Tuhan, agung
Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Katakan, Raja mulia. Sekali lagi, Raja mulia. Berikan tepuk tangan bagi Raja yang mulia, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama-Mu Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mari tetap dalam hadirat-Nya. Mari saat ini kita datang lebih lagi di hadapan Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami rindu mencari wajah-Mu. Kami rindukan kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Oh, ku nama, ku telah jawabmu. Kau Tuhan yang selalu seruan hatiku. Sungguh indah Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari bersama-sama katakan, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Oh, ku panggil nama, ku dengar jawab-Mu, ku dengar jawab. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu saudara, penuh kasih dan sayang. Haleluya,
kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Buka hatimu saudara. Sungguh indah Kau Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Penuh kasih dan sayang, Kau sumber, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari lebih lagi. Sungguh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Amin. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Mari sembah Dia. Shikata kabarala barala bayarala bayarala baba batakaya sekiarala barala 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 barala. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Yesus. Kau tempat perlindungan, oh Kau sumber pengharapan. Haleluya. Sungguh indah, haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus. Ya haleluya. Mari pribadi lepas pribadi, mari sembah Dia. Mari angkat hatimu lebih. Haleluya. Haleluya. Mari buka hatimu saudara di hadapan Tuhan. Mari pribadi lepas pribadi, mari menyembah Dia. Mari alami Tuhan pagi hari ini. Sembah Yesus Tuhan.
Bebaskan roh saudara, bebaskan roh saudara di hadapan Tuhan. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah Yesus. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia saudara. Mari bangkitkan imanmu, sembah Yesus Tuhan. Mari jangan padamkan roh saudara. Mari pribadi lepas pribadi sembah. Sebab Kau Bapa yang baik, Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Engkaulah tempat pengharapan kami ya Bapa. Mari jemaat Tuhan, perlahan-lahan Kau bisa bangkit berdiri. Tetap dalam hadiratnya, mari angkatlah kedua tanganmu, arahkan wajahmu ke surga. Arahkan hatimu kepada Tuhan saat ini. Kami percaya Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Lawat setiap kami lebih lagi Tuhan pagi hari ini. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari angkat kedua tangan saudara, katakan seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu.
Mari yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, Shalom. Kita sudah sangat diberkati. Saya boleh merasakan tadi waktu pujian dan penyembahan, hadirat Tuhan luar biasa melawat kita semua. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bahas firman Tuhan, kita minta juga Roh Kudus terus melawat kita dalam mendengar dan membaca, dan juga ketika kita nanti membahas firman Tuhan. Biar urapan Tuhan itu mengalir, sehingga Bapak Ibu semua jemaat The Chosen diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan, diberi anugerah kasih Kamu yang luar biasa, boleh memuji menyembah di pagi yang luar biasa ini. Tuhan sudah memberkati kami dalam pujian penyembahan, sekarang kami juga rindu diberkati dalam pemberitaan firman Tuhan. Pakai kesempatan ini Tuhan, Engkau menyatakan isi hatimu, biar apa yang sudah dipersiapkan itu boleh menjadi berkat. Baik hamba yang berbicara, yang Kau pakai, juga jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Tuhan, biar lawatan-Mu, urapan-Mu terus menyertai hamba-Mu Tuhan. Menyertai sampai selesai pemberitaan ini Tuhan. Hamba minta belas kasihan-Mu Tuhan. Hamba orang kecil Tuhan. Hamba butuh Engkau Tuhan. Hamba butuh pengurapan-Mu. Tanpa Engkau kami tidak mampu melakukan apa-apa. Sebab itu Tuhan sekali lagi demi nama-Mu yang kudus, biar Tuhan ibadah pertengahan sampai selesainya ini, Tuhan berkati. Kami yang percaya akan diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Saudara dikasih Tuhan, siapa di dunia ini yang tidak pernah salah mengambil keputusan atau bertindak, atau tidak pernah bersalah memilih dalam satu pilihan? Saudara dikasih Tuhan, setiap orang bisa saja keliru mengambil pilihan. Bisa saja keliru memutuskan satu keputusan. Tapi yang paling penting saudara, bukan keputusan yang salah, tapi respon kita. Saudara dikasih Tuhan, bulan ini adalah bulan dengan tema Fighting Spirit. Untuk kita boleh mengalami fighting spirit di dalam keputusan-keputusan, itu juga perlu pimpinan Roh Kudus. Saudara kasih Tuhan, maksud saya begini, ketika kita salah mengambil keputusan, jangan duduk terus dalam kesalahan. Mari kita move on, mari kita bangkit. Maka itulah kita memerlukan yang namanya semangat. Semangat untuk bangkit kembali dari kekeliruan itu. Semangat untuk berbenah, untuk mengalami satu pembaruan. Saudara jemaat The Chosen, hindarilah kita menyelesaikan masalah dengan membuat masalah baru. Contohnya apa? Di dalam bisnis saudara, ada banyak orang yang waktu saya bekerja itu, dia datang ke tempat saya bekerja di bank, ya dia mengajukan satu pinjaman. Untuk apa? Untuk menyelesaikan hutangnya. Saudara kasih Tuhan, hutang kalau diselesaikan dengan hutang baru, itu bukakan itu namanya gali lubang dan tutup lubang. Itu akan membuat satu masalah yang baru. Itu maksud saya saudara kasih Tuhan. Sebab itu Bapak kasih Tuhan untuk melandasi tema hari ini, subtema dari tema bulan ini, saya ambil tema pilih tobat, maka engkau akan dapat berkat. Terambil di mana? Yaitu dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat 32. Tapi kita tidak akan baca semua. Ya, saya akan bacakan sebagian. Injil Lukas pasal 15 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan, perikop yang tidak asing, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya,
timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari, garis bawahi menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergelarlah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa dalam surga dan terhadap Bapa. Terjadi pengulangan ya. Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Demikian sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekali lagi yang diberkati Tuhan. Hari ini kita belajar ya bagaimana kisah anak bungsu ini saudara. Kebetulan memang ceritanya ini anak bungsu yang salah mengambil satu keputusan. Tapi dalam hidup ini bukan hanya anak bungsu, anak sulung pun bisa. Saudara cerita tentang Esau dan Yakub, bagaimana Esau si sulung salah ambil pilihan. Dia lebih milih menjual hak kesulungannya, bukankah itu kesalahan. Jadi saudara kasih Tuhan, kesalahan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Mau anak sulung, mau anak bungsu. Hari ini yang kita pelajari, anak bungsu salah mengambil keputusan. Itu yang pertama yang kita bahas. Saudara kasih Tuhan, mari saudara lihat, keputusan salah yang dibuat oleh anak bungsu itu berakibat apa? Dia mengalami bankrupt. Ketika anak bungsu itu mengambil keputusan meninggalkan keluarga, meninggalkan komunitas, artinya apa? Hidup tanpa kontrol lagi. Hidup bebas. Gak ada orang tua, gak ada orang berpengalaman yang mengawasi, yang menasihati. Anak ini hidup seenaknya sendiri. Akibatnya tidak heran, Alkitab yang kita baca tadi, firman Tuhan, dia mengalami bankrupt, habis-habisan, melarat. Sudah dikasih Tuhan, gak punya apa-apa lagi. Kenapa sekali lagi? Karena dia meninggalkan hadirat Bapaknya, di mana di hadapan Bapaknya, di rumah Bapaknya, dia semua anak ini mengalami kecukupan. Dan apa yang terjadi ketika dia habis-habisan? Apakah ada yang menolong? Tidak ada yang menolong, tidak ada yang peduli, semua meninggalkan dia. Saudara kasih Tuhan, bukankah itu juga kondisi yang sering terjadi di dunia sekitar kita? Ketika kita hidup kaya raya, ketika kita hidup diberkati, ketika kita punya semuanya, ada banyak orang dekat dengan kita. Tetapi sekali lagi saudara, ketika anak bungsu ini salah ngambil keputusan, dia tinggalkan papanya, dia tinggalkan keluarganya, dia mengalami keadaan terpuruk. Setelah terpuruk, semua temannya tentu meninggalkan dunia. Karena ada pepatah di dunia ini, ada uang, abangku sayang. Enggak ada uang, abangku tendang. Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan apa? Kisah dari perikop Lukas pasal 15 ini. Kalau saudara tidak mau hidup terpuruk, janganlah pernah meninggalkan komunitas kita, keluarga kita, hadirat Tuhan. Ingat, Mazmur mengatakan 133, ketika kita unity, ketika kita bersatu dalam keluarga, di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Kemana? Ke orang-orang unity. Bahkan saudara Ibrani 10 ayat 25, ya, janganlah kita menjauhkan diri dari apa? Dari pertemuan-pertemuan. Bukan hanya meninggalkan, menjauhkan diri pun jangan. Ayo teman-teman, sahabat-sahabat jemaat The Chosen, mari di hari Minggu yang luar biasa ini, kita duduk di tempat kita masing-masing, mungkin di mobil, mungkin di rumah, di mana saja saudara berada. Mari kita beribadah bersama.
Kita mau masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Dalam pujian dan penyembahan. Dalam ibadah. Ya saudara kasih Tuhan. Kalau kita nggak mau terpuruk, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Ada lagu lama yang saya dulu waktu masih kecil sering nyanyikan. Lagu itu begini bunyinya. Jangan kau tinggalkan Bethlehem, kalau kau tak mau jatuh. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus, kalau kau mau tetap teguh. Rajin datang di kebaktian, Tuhan beri kirang, upahmu besar di surga, kekal selamanya. Jangan tinggalkan Bethlehem. Arti Bethlehem apa? Rumah roti. Bahkan Tuhan berkata, akulah roti kehidupan. Jangan pernah saudara dan saya meninggalkan Yesus. Roti kehidupan, sumber berkat itu. Sadarlah saudara, kesalahan mengambil keputusan, kesalahan mengambil pilihan yang sudah mungkin terlanjur Anda pilih, mari kita mau kembali bertobat. Salah besar kalau kita tinggalkan Tuhan. Salah besar kalau kita tinggalkan persekutuan yang manis, yang positif, di mana saudara dan saya bertumbuh bersama-sama. Sekali lagi, firman Tuhan tadi pujian tadi mengatakan, jangan kau tinggalkan Bethlehem kalau kau tidak mau jatuh. Ada banyak orang jatuh, kenapa? Karena meninggalkan Bethlehem, meninggalkan Tuhan, meninggalkan rumah roti. Tidak bisa lagi teguh berdiri mempertahankan iman percayanya. Mari saudara kasih Tuhan, The Chosen Community, rajin. Kalau hari-hari ini bukan datang ke kebaktian, tetapi mengikuti kebaktian. Kalau saudara berbakti di rumah saudara masing-masing, di tempat saudara masing-masing. Mari saudara, ketika kita berbakti bersama-sama, firman Tuhan mengatakan pujian ini, upahmu besar di sorga. Dan saya percaya upahmu juga besar di dunia. Saya percaya itu, saudara kasih Tuhan. Jadi yang pertama, pelajaran yang pertama, kita mungkin bisa buat kesalahan, tapi cepat bertobat, cepat berbalik. Untuk itu kita lihat yang kedua, apa dialami pemuda bungsu ini, ya, anak dari seorang yang diceritakan oleh Yesus, yang Bapa yang penuh kasih ini. Dikatakan ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya. Saudara kasih Tuhan, ketika kita mungkin pernah berbuat salah, kita sadar bahwa kita salah. Puji Tuhan loh saudara, anak ini tersadar. Anak ini tersadar akan keadaan sulit yang dialami. Bapak Ibu, seringkali keadaan sulit, malapetaka, benturan-benturan, masalah-masalah, itu baru membangunkan kita seperti bangun dari tidur. Waduh, kok begini ya? Sebab itu saudara kasih Tuhan, saudara hari-hari ini yang mungkin belum bersalah mengambil keputusan, mari kita tetap hidup tersadar. Tersadar di dalam kuat kuasa Tuhan, saudara kasih Tuhan. Jangan kita dibangunkan oleh yang namanya kesulitan. Jangan kita dibangunkan oleh namanya masalah. Satu ketika, beberapa tahun yang lalu, adik saya bawa mobil yang biasa saya pakai untuk kerja, dan dia muat barang-barang yang saya perdagangkan waktu itu saya masih bekerja. Waktu di lampu merah, di sekitar Aditya Warman, dia masih tersadar. Tetapi dalam kondisi maksud saya setengah sadar, melek, matanya buka, tapi setengah sadar. Dan ketika lampunya hijau, dia dibel, dia langsung jalan, tetapi jalannya tidak ke jalan aspal, tetapi dia masuk ke parit, yang sekarang ada Sutos itu. Kapan dia bangun adik saya? Dia bangun waktu orang-orang membangunkan dia sudah di dalam air. Saya bilang adik saya, kok kebangetan sih kamu nyetir sampai tutup mata, aku tertidur, aku capek. Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang anak ini. Dia menyadari keadaannya. Walaupun di dalam keadaan yang sulit, dia ingat, dia bilang, betapa banyaknya orang upan Bapakku yang berlimpah-limpah, tetapi aku di sini mati kelaparan. Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan sampai kita sadar setelah kita mengalami namanya mati kelaparan. Saudara sangat baik bila seseorang yang telah bersalah sadar dan ambil keputusan untuk bertobat.
seperti pemuda ini, anak bungsu ini. Mengapa? Karena ternyata di dunia ini saudara, ada orang-orang yang sudah mengambil keputusan yang salah, memilih yang salah, bertindak yang salah. Saudara, dia sadar, dia mengerti kalau dia bersalah, tapi dia tidak mau bertobat. Ini masalah saudara. Sadar dia keliru, sadar dia telah ambil pilihan yang salah, tetapi tidak mau bertobat. Itu namanya apa? Sombong. Tidak mau merendahkan diri. Saudara, sombong, tidak mau mengaku, diam saja, melakukan gerakan tutup mulut, adalah suatu tanda seseorang itu belum sadar dan belum bertobat. Mungkin aku sadar kok Pak Fred, aku sadar. Tapi dia tidak mau bertobat. Karena ada kesombongan. Ya, saya anggap dia belum sadar. Jadi saudara, ketika kita mengalami keadaan sulit yang disarankan oleh Injil Lukas melalui kisah perikop dari anak yang hilang ini. Yang pertama, anak bungsu ini secara tidak langsung dia melakukan introspeksi diri. Dia menerawang keadaan dirinya. Tadi dikatakan, waduh, di rumah bapakku orang-orang upahan hidup berlimpah-limpah. Di sini, waktu dia jatuh miskin, teman-temannya meninggalkan dia tidak punya pekerjaan, sampai makan pun tidak bisa. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di ayat 10 ya, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas ya. Dikatakan ampas itu pots itu adalah kulit biji-bijian atau kulit kacang yang itu dikhususkan untuk makanan babi. Makanan seperti itu pun orang tidak mau memberikannya. Ya, saya akan bacakan sekali lagi. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Makanan yang rendah, yang receh, yang remeh itu pun gak ada orang yang memberinya. Di situ dia tersadar ketika dia introspeksi, wah ini gak bagus ini. Suatu keadaan yang tidak pernah dialami seumur hidup waktu dia ada di rumah papanya. Tetapi ketika dia ambil keputusan salah, dia keluar dari rumah papanya, dia mengalami keadaan yang sungguh-sungguh lebih buruk dari keadaan yang terpuruk. Jangan sampai kita mengalami seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita sudah disadarkan baik oleh teman, oleh saudara, oleh hamba Tuhan, mari kita cepat-cepat bertobat. Kita kembali kepada jalannya Tuhan. Yang kedua, di samping pemuda itu introspeksi, dia evaluasi. Dia evaluasi apa? Keadaan di rumah Bapa yang berlimpah-limpah dan keadaannya sekarang, keadaan terkini yang dia alami. Wah, di rumah Bapakku ada banyak makanan. Ya, sering kita pakai ayat ini kan. Di rumah Bapakku ada banyak tersedia makanan. Ya, saya percaya. Di rumah Tuhan, di rumah Bapa kita ada banyak tersedia makanan. Baik makanan jasmani maupun makan rohani yang Bapak, Ibu, dan saya perlukan. Saudara kasih Tuhan, yang ketiga yang dilakukan oleh pemuda ini, dia secara gentle, secara berani, dia mengakui dirinya salah. Dia ambil satu keputusan. Pengakuan adalah proses dari penyadaran, saudara. Maksud saya gini Bapak, Ibu, sadar itu harus diikuti dengan yang namanya pengakuan. Kalau orang sadar tapi tidak mau mengaku, itu saenake dewek katanya. Orang yang bersedia mengaku adalah orang-orang rendah hati. Tetapi orang tidak mau mengaku, itu orang-orang yang sombong. Contoh saudara, di dalam keluarga, marilah Bapak Ibu, The Chosen Community, kita membiasakan diri, saya juga membiasakan diri untuk mengakui kesalahan dan setiap kelalaian yang saya perbuat di tengah-tengah keluarga. Supaya apa? Supaya kehidupan keluarga, The Chosen Community, itu betul-betul mengalami kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Misalkan gini, oh maaf ya, tadi aku kelupaan matiin keran air. Sepele. Oh maaf ya, tadi aku kelupaan tutup pintu. Ya, sepele kan? Tapi kita perlu mengakui, kita salah, kita kelupaan. Atau mungkin ketika ada makanan yang digemari oleh anggota keluarga kita makan dan dicari-cari, kita diam aja, sudah masuk perut gitu. Katakan, oh maaf ya,
Aku tadi nggak tahu makanan itu tak ambil di lemari, tak nikmati. Saudara, ini bentuk dari keterbukaan. Dan ini perlu yang namanya semangat. Perlu yang namanya saudara bergumul untuk mengakui keteledoran ini. Saudara, jangan biarkan kesalahan-kesalahan yang kecil itu menghambat berkat saudara. Jangan biarkan kesalahan-kesalahan kita saudara itu remeh. Tetapi tidak terselesaikan. Karena apa? Tidak ada pengakuan. Dibiarkan itu ngambang. Jangan-jangan itu akan menghambat karya Tuhan dalam hidup saudara. Saudara akan dipakai Tuhan, tetapi ada kesalahan yang saudara anggap kecil, tidak mau mengakui kesalahan-kesalahan kecil. Tuhan tidak akan proses saudara lebih lagi, saudara kasih Tuhan. Mengaku yang ketiga. Mengaku itu adalah keputusan yang tepat. Ya, yang pertama ketika kita berbuat salah, wajar, semua orang bisa buat salah. Tapi yang kedua, kita harus sadar, oh ini salah. Dan yang ketiga, kita mengaku. Mengaku adalah keputusan tepat. Mengaku itu adalah awal dari terjadi pemulihan. Mengaku itu diperlukan satu semangat. Mengaku itu diperlukan satu spirit. Saudara kasih Tuhan, ada banyak orang mengaku dosa, tetapi hanya dengan doa. Doa kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosaku Tuhan. Ampuni aku sudah mengambil makanan keluargaku. Ampuni Tuhan, aku tadi salah, tidak mau mengaku. Tapi mengakunya kepada Tuhan. Saya katakan tidak cukup. Saudara saya tidak cukup berdoa mengaku minta ampun dari Tuhan. Kita wajib mengaku kepada siapa kita bersalah. Kalau saudara dan saya bersalah kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anakmu, kepada orang tuamu, kepada temanmu, mari kita berupaya mengakuinya di depan mereka. Jangan didiamkan saja. Saudara kasih Tuhan, jangan anggap itu kecil. Wah, paling nanti kan dimaafkan. Tidak bisa, saudara. Saudara mesti mengakui dengan jujur setiap perbuatan. Di dalam pengakuan ada pengampunan. Dan di dalam pengampunan ada yang namanya pintu perdamaian. Saudara, setiap kesalahan yang diakui, setiap kekeliruan, pilihan diakui, itu harus melewati namanya satu proses pengampunan. Sekali lagi kita tidak bisa berkata, wah biarkan saja, nanti kan selesai dengan sendirinya. Dan untuk bisa mengaku Bapak Ibu, pengalaman saya itu diperlukan satu perjuangan. Tidak gampang, diperlukan satu semangat. Kenapa? Karena harus bisa kalahkan harga diri. Waktu mengaku kita mengalahkan harga diri kita loh. Waktu kita mengaku walaupun perkara kecil kita siap dipermalukan loh. Saudara siap dipermalukan enggak? Saudara siap kalahkan harga dirimu enggak? Saudara siap melepaskan kenyamanan enggak? Itu perlu fighting spirit. Itu perlu usaha. Termasuk ketika kita berburu sangka pada orang lain. Beranikah kita mengaku, wah sorry ya, ternyata kamu enggak gitu. Aku sudah buruk sangka. Itu pun perlu diakui. Supaya saudara didapati benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Jadi saudara, pengakuan itu dibutuhkan apa? Langkah berani, mengakui kalau kita salah. Yang kedua, langkah tekad. Kita bertekad, mungkin akan menerima sanksi, oke, enggak apa-apa. Perlu fighting spirit di situ. Dan kita juga mungkin siap mengalami downgrade. Itu langkah konsisten. Kalau kita mengaku, berarti kita siap diberi sanksi dan siap kita mengalami downgrade. Saudara, kenapa saya berbicara ini? Karena itu iblis itu kerjanya nakut-nakuti. Iblis itu kerjanya mendakwa, merampas damai sejahtera, merampas sukacita. Sehingga ketika nggak ada pengakuan, nggak ada penyelesaian, hati saudara bergemuruh. Tetapi ketika kita mengaku, walaupun itu melewati satu semangat, satu spirit, saya percaya ada damai yang dari Allah. Sekali lagi saudara dikasih Tuhan, mari kita mau belajar mengakui perkara-perkara kecil. Itu yang ketiga. Pengakuan itu akan menghasilkan damai sejahtera, tetapi juga akan menghasilkan berkat tidak terduga. Ini yang keempat dialami pemuda ini. Ketika dia betul-betul, ketika dia awalnya berjanji mengaku dan betul-betul dilakukan, dia bilang ya di ayat itu dia mengatakan, Bapa, aku sudah berdosa, ayat 15, terhadap sorga dan terhadap Bapa. Tidak layak lagi. Diakui dia berdosa kepada Tuhan dan kepada manusia. Dan apa yang terjadi?
ada sesuatu hal yang luar biasa. Saudara, ketika kita baca Lukas 15 ayat 20, lompat 22 dan 23. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Allahnya melihat lalu tergerak lari memeluk. Saudara, ketika anak ini mau mengakui, menyadari dan mengakui, ternyata menghasilkan apa? Dia diterima oleh papanya, dirangkul dan dicium, mengalami pemulihan status. Dan juga yang kedua, mengalami pemulihan ekonomi. Dia diberi otoritas, dia diberi kuasa, diberi cincin, mengalami berkat tidak terduga. Dan yang ketiga, mengalami pemulihan hubungan. Dia dipulihkan, dia punya kasut lagi, yang tadinya sudah kehilangan semuanya. Saudara dikasih Tuhan, mari hari ini kita belajar. Kita bisa salah kapan saja, salah pilih, salah bertindak, salah mengambil keputusan. Tapi yang Tuhan mau, sadari kesalahan itu. Dan yang kedua, langsung mengaku kesalahan kepada Tuhan dan kepada manusia di mana kau bersalah. Dan saya percaya itu perlu spirit yang luar biasa. Tapi kalau engkau melakukannya, tersedia berkat. Berkat pemulihan ekonomi, berkat pemulihan status, berkat pemulihan sosial. Saya percaya akan Bapak, Ibu, dan saya alami. Kesimpulannya apa, saudara? Khotbah hari ini. Bertobat itu akan berbuah berkat. Maka pilihlah bertobat. Jangan pilih diam aja kalau kesalahan. Jangan diam dalam kegagalan hidup. Bila Anda pernah keliru ambil keputusan, ayo sadar bahwa selalu ada harapan. Selalu ada jawaban. Selalu ada pengharapan dalam Tuhan ketika kita benar mengambil respon yang benar. Dan berani ambil keputusan bertobat. Maka saudara, berkat akan menanti bagi setiap orang yang mau hidup dalam pertobatan. Dan sekali lagi, diperlukan usaha, diperlukan upaya, diperlukan fighting spirit, diperlukan juga memakukan akunya, menanggalkan harga dirinya, siap diberi saksi, siap merendahkan diri. Saya percaya saudara akan dipakai Tuhan, diberkati untuk menjadi berkat. Saya tutup dengan satu kesaksian. Waktu saya mau jadi hamba Tuhan, saya bergumul. Kenapa? Saya merasa saya itu buruk. Saya merasa saya jahat. Pendeta hamba Tuhan, gembala saya waktu itu bilang, oh kamu baik. Saya dipilih jadi singer. Dia nggak tahu saya siapa sebenarnya, saudara. Saya tidak bisa menyembunyikan itu. Dan saya perlu berjuang 3 tahun, saudara. Saya bergumul dalam doa. Untuk apa? Kalau saya bilang, kalau Tuhan mau pakai saya mau bereskan hidup saya. Bereskan dengan benar. Dan kepada siapa saya bereskan? Saya bilang Tuhan kepada istri saya. Kenapa? Yang saya cederai dalam berumah tangga selama ini adalah istri saya. Dengan kediktatoran saya, dengan bentuk kekerasan yang saya lakukan, dengan bentuk mulut saya yang pedas, dengan bentuk sikap saya, dan perbuatan saya, itu sudah memalukan. Dan pada satu kesempatan setelah 3 tahun itu, saya datang ke kaki istri saya, betul datang ke kaki istri saya di kamar. Saya bilang pada istri saya, Ma, aku mau mengakui dosa. Aku tidak mau seperti orang-orang mengakui dosa di papan pintu kecil, itu betul juga. Tapi saya tidak mau, karena saya tidak berdosa dengan pendeta. Saya tidak berdosa dengan pastor. Saya berdosa dengan Tuhan, kepada Tuhan dan dengan kamu, Ma. Siap kamu? Akhirnya dia bilang siap. Tapi siap-siapnya istri ketika saya curhat, cerita semua, ya dia menangis. Waduh, suamiku kok gini? Untung saya nggak dipecat jadi suami, saudara. Dan puji Tuhan saya dipeluk dan saya taruh tangan istrinya di kepala saya, tumpangi, Ma. Biar saya jadi hamba Tuhan yang benar. Dengan ini saya melayani dengan benar. Tidak ada dakwaan-dakwaan yang mendakwa saya. Saudara, itu kejadian sekitar tahun 2003. Mengakui dosa yang saya lakukan. Yang tidak diketahui oleh istri saya, itu tindakan yang sangat berbahaya. Taruhannya itu keluarga, tapi puji Tuhan, saya boleh dimenangkan. Saudara, saya saksikan ini bukan untuk saudara tiru. Saya saksikan ini bukan untuk saudara contoh. Karena ini sesuatu hal yang luar biasa taruhannya. Perlu saya berdoa 3 tahun. Perlu saya mengevaluasi apa ini keputusan yang benar. Sehingga kalau saya dipakai Tuhan untuk menginjil, untuk berkhotbah di mana-mana, saya enggan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang belum beres. Tetapi puji Tuhan ketika semua sudah beres,
puji Tuhan, saya mengalami pemulihan keluarga, saya mengalami pemulihan ekonomi, saya mengalami pemulihan semuanya saudara. Saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Mari saudara kasih Tuhan, kita bisa salah kapan saja sekali lagi, tapi jangan mundur. Jangan biarkan kesalahan itu membuat saudara tetap tenggelam dalam masalah itu. Tapi sadari bahwa engkau salah, akui, dan itu perlu spirit, perlu Roh Kudus, perlu minta pertolongan Tuhan untuk memampukan engkau mengakui. Saya percaya iblis itu suka, kamu yang ngakui nanti kamu begini loh, kamu yang ngakui nanti gini loh, itu iblis. Tetapi saya sudah melakukannya, dan ketika saya akui, Tuhan angkat saya, Tuhan berkati saya, Tuhan ampuni saya, dan Tuhan pulihkan saya. Mari saudara kasih Tuhan, ya, kita percaya ya, ketika kita hidup benar, apa yang terjadi? Ayat penutup, Amsal 10:6, berkat ada di atas kepala orang benar. Kapan berkat ada di kepala kita? Dan saya sungguh sangat diberkati. Saya boleh bergabung dengan The Chosen. Saya punya teman-teman yang luar biasa. Saya punya sahabat-sahabat yang luar biasa. Teman-teman doa luar biasa. Sungguh saya sangat diberkati. Tapi saya berkati Tuhan, apa yang bisa saya lakukan? Bayar harga. Bayar harga. Akui setiap kesalahan. Sampai hari ini, kalau ada salah di keluarga, saya belajar mengakui. Dan saya belajar membereskannya. Supaya damai di tengah-tengah keluarga itu ada. Dan ketika damai itu ada, kesanalah berkat Tuhan diberikan. Yang percaya sama saya, katakan amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa saudara kasih Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur, Tuhan telah Engkau izinkan kami mendengar sebagian firman-Mu tentang kisah anak hilang, dengan ambil dari sisi yang berbeda, yaitu kami mau tiru apa yang dilakukan anak hilang, yaitu dia menyadari, dia sudah mengambil satu pilihan yang salah. Dan tidak hanya menyadari, dia mengakui. Aku minta belas kasihan-Mu Tuhan, untuk proses mengakui itu tidak gampang kami lakukan. Tapi aku percaya, firman-Mu ya dan amin. Yaitu berkata, barang siapa percaya Tuhan, tidak akan dipermalukan. Kami The Chosen Community orang percaya. Kami belajar melakukan setiap kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kami disuruh mengaku, kami akan mengaku Tuhan. Karena kami percaya di balik pengakuan, sekecil apapun kesalahan kami, di situ ada berkat Tuhan. Di situ ada damai sejahtera Tuhan. Roh Kudus tolong kami mampukan, supaya kami setiap waktu, setiap saat, punya spirit yang positif ini, punya semangat ini Tuhan, untuk selalu hidup benar, hidup di dalam pertobatan, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, kami mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, meteraikan firman ini Tuhan, setiap kami jemaat The Chosen, dimanapun pemirsa yang mendengarkan berkat firman Tuhan ini, kami mau belajar setia dengan perkara yang kecil. Artinya, kami tidak anggap, tidak membedakan semua perkara, tapi setiap perkara itu Tuhan, mungkin dianggap orang lain kecil, kami mau mengakui, ya sadar, kami akui, aku salah, dan aku mau bertobat, dan aku mau dibaharui. Dan firman Tuhan itu yang akan membaharui hidup kami. Terpujilah namamu, terpuji namamu. Hanya di dalam nama Yesus, sempurnakan khotbah ini. Sempurnakan Allah Roh Kudus. Karena hamba-Mu pernah terbatas, tapi Allah Roh Kudus sungguh-sungguh sangat tidak terbatas. Berkaryalah Roh Kudus sampai selama-lamanya. Sampai semua kami hidup berkemenangan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sampai Engkau mengatakan, sabaslah hambaku yang kukasih. Itulah doa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang percaya dan diberkati firman Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Yang diberkati oleh firman Tuhan, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan Allah kita. Haleluya, haleluya. Juga tak lupa kami mau menyapa untuk seluruh pemirsa live streaming, Bapak Ibu Saudara menyaksikan ibadah ini yang baru pertama kali bergabung dan menyaksikan ibadah ini. Kami ucapkan selamat beribadah, selamat bergabung bersama-sama dengan kami di Chosen Community.
Dan juga kami mau mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Pastor Franz Martinus yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kita pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan syukur kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari sekali lagi, mari angkat kedua tangan saudara. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Segala puji hormat syukur hanya bagimu Bapa. Kami jemaat The Chosen bersyukur Engkau telah melawat kami sepanjang ibadah dari awal, pertengahan, dan menjelang selesai. Kami betul-betul boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya hatimu disukakan Tuhan. Oleh pujian dan penyembahan yang kami naikkan, biar itu jadi dupa yang harum Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, boleh sudah menerima firman-Mu yang mengajarkan agar setiap kami terus berupaya hidup benar, hidup dalam pertobatan, sadar diri untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Allah Roh Kudus tolong kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Bapak kami berdoa juga, jikalau Tuhan menjelang pulang, ada anak-anak Tuhan yang punya kebutuhan-kebutuhan khusus tentang kesehatan, tentang rumah tangga, tentang ekonomi, tentang pelayanan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau tolong setiap mereka Tuhan. Atas setiap kebutuhan mereka. Tuhan beri jalan keluar. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Tuhan beri kesehatan, Tuhan cukupkan. Bahkan berkat yang melimpah atas mereka dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau tidak akan pernah membuat kami malu ketika kami ikut Engkau. Tapi Engkau Allah berjanji, Engkau buat kami naik sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh pelayan-pelayan yang terlibat, tim musik Jason dan teman-teman, Dave dan teman-teman, semua Tuhan berkati. Berkati seluruh segenap pengurus The Chosen
Di dalam setiap usaha upayanya Tuhan campur tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau terus berkarya Tuhan melalui The Chosen. Kami ingin mengambil bagian Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu Bapa. Jagai kami untuk tetap berjalan dalam terang-Mu. Jagai kami, tuntut kami untuk tetap berjalan mengikuti kehendak-Mu. Ya. Bukan kehendak-Ku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Amin. Terima kasih Bapa. Bahkan sepanjang minggu ke depan kami serahkan jemaat The Chosen ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Pelihara dan berkati mereka Tuhan. Sehingga minggu depan kami boleh sama-sama kembali beribadah bersama. Memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sempurnakan doa kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang luar biasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita juga angkat dua tangan untuk kita terima berkat yang datang dari Tuhan. Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, sesungguhnya engkau adalah bau-bauan harum yang diberkati Tuhan Yesus. Tuhan akan memberkatimu, Tuhan akan memberkati keluargamu, Tuhan akan memberkati kotamu, Tuhan akan memberkati bangsamu dan negerimu. Tuhan akan memberkati engkau dengan segala berkat yang tersedia dari kerajaan surga. Dan Tuhan akan meluputkan engkau dari segala malapetaka, dari segala penyakit menular, dan ladang-ladang pekerjaanmu, ladang-ladang pelayananmu, dan segala aktivitasmu akan penuh dengan keberhasilan yang melimpah yang dari Tuhan. Rumah tangga dan keluargamu akan selalu dijaga, dilindungi, dan diberkati Tuhan untuk selama-lamanya. Sesamamu dan orang-orang di sekelilingmu akan menghormatimu dan mengasihimu. Engkau akan jadi Tuhan dan dihormati di antara orang-orang sekitarmu. Dan siapa yang menghakimimu akan dihakimi, dan siapa yang memberkatimu akan terima berkat Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, umat The Chosen, kiranya Tuhan Yesus terus melindungi, memelihara dan memberkatimu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada saudara, dan Anda akan hidup dalam damai sejahteranya. Tuhan Yesus menyinarkan kemuliaannya kepada saudara, dan engkau akan beroleh hidup dalam kasih karunia-Nya. Saudara, terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, berkat cinta kasih pengampunan dosa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan terimalah persekutuan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Saudara jemaat The Chosen Community, terimalah berkat Tuhan ini. Mari kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Baik, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Hey,
segenap jiwa dan pengharapan kan ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau, hanya layak ditinggikan. Oh, say, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yeah. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yeah. Yesus Raja mulia. Ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Oh Yesus, Kaulah, ya ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Katakan, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Katakan, Raja mulia. Oh, Raja mulia. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Amin, amin, amin. God bless you all. Hallelujah.